Terus fenomena wanita zaman sekarang, bukan hanya wanitanya, laki-lakinya juga tidak perhatian urusan mahromiyah. Tidak bisa membedakan kalau perempuan mana laki-laki mahram, mana perempuan, mana laki-laki mahram, mana laki-laki yang bukan mahram. Yang laki-laki juga begitu, mana yang perempuan mahram, mana yang bukan mahram. Sepupu sudah bukan mahram, jadi batasnya hanya sampai paman atau bibi, anaknya sudah bukan mahram. Atau ipar, orang sekarang ipar sudah dianggap mahram. Istrinya adik saya biasa sama dia, bahkan gocengan, ya salaman, itu zaman sekarang. Apalagi ketika hari raya, nanti yo salaman, kumpul terus salaman macam-macam. Itu kata satu riwayat yang menyebutkan seandainya kepalaku ditusuk dengan paku, itu lebih ringan daripada aku harus salaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi ipar sudah bukan mahram, sepupu bukan mahram, apalagi sepupu ipar. Termasuk juga paman ipar, bagi wanita bukan mahram. Si wanita punya bibi, bibinya punya suami lah, suaminya bibi ini bukan mahram bagi si wanita ini. Seorang laki-laki juga begitu, istrinya paman, laki-laki punya paman punya istri, itu bukan mahram bagi laki-laki. Dulu hal ini yang perlu diperhatikan, karena di Pasuruan zaman dulu banyak ulama-ulama itu yang membuat mahram dengan cara nikah atau dengan cara rodok dengan kerabat-kerabat sekitarnya, karena sering ketemu. Misalkan saya dengan sepupu ini kan bukan mahram, kemudian sepupu saya sudah punya anak perempuan, misalkan masih kecil anaknya, si bayi, ya sudah, saya diakad sama anak perempuan yang masih kecil ini, sehingga saya menjadi menantu dari sepupu saya itu yang perempuan. Akhirnya kalau saya jadi menantu, saya jadi mahram. Jadi akad nikahnya hanya sekedar untuk mahramiyah, menjadikan laki-laki ini agar jadi mahram dengan perempuan, sehingga ketika ketemu atau kumpul bareng berduaan di kamar atau di rumah, dia tidak berdosa karena sudah jadi menantu, dan menantu itu mahramnya muabbad selamanya, meskipun anak gadisnya yang dinikah sudah ditolak. Karena anak gadis masih kecil, ya setelah akad terus walimah pantes-pantesan sudah terus ditolak, orang tuanya sudah jadi mahram lah. Hal ini yang kurang diperhatikan di zaman ini, dianggap itu remeh. Salaman biasa, belum betul syahwat kok. Nah, urusan haram kan bukan urusan syahwat. Kalau ada syahwat syai'un tsani, syahwat urusan lain, urusan dosa yang lain itu. Meskipun mahram, kalau syahwat ya dosa juga. Jadi yang bukan mahramnya ini urusan dosa, kemudian syahwatnya juga dosa. Kalau tidak ada syahwat yang bukan mahram, ya tetap dosa. Lah hal ini tidak diperhatikan, nganggap itu halal, satu itu sudah dosa, terus nganggap itu halal juga dosa, terus dibiasakan juga dosa yang lain. Jadi double nanti, campur-campur dosa ini hal itu, karena meremehkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh diremehkan.